Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Febri Hartati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Purwodadi. Hari ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas lengkap model 221. Berikut video saya. Assalamualaikum anak-anak Sportila kelas 4 hebat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita pembiasaan dulu. Ayo kita menyanyikan Mars PPK. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Hari ini untuk kelas 3 kita belajar tema 3 subtema 2 tentang wujud benda. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasikan wujud benda dan sifat-sifat benda. Sedangkan untuk kelas 4 kita akan belajar tema 1 subtema 1 tentang kerjasama. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami arti kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita memulai masuk materi ya anak-anak. Pada materi wujud benda di kelas 3, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita? Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 anak-anak, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Marilah kita bahas satu persatu. Kita mulai dari benda padat. Bu Eni kasih contoh, ada pensil, meja, gelas, dan batu. Benda-benda ini ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sifat-sifat benda padat itu apa saja? Nah, ini Bu Eni jelaskan. Mulai dari yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya, seperti pada gambar. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Yang ketiga, bentuk benda padat berubah wujud menjadi benda gas seperti contoh. Oke. Dan contoh benda cair ada air, minyak, dan sirup. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat benda cair? Nah, sifat benda cair yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya, seperti contoh. Nah, dan yang kedua, memiliki volume tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, dan yang terakhir, benda cair dapat melarutkan zat tertentu seperti contoh di samping ini. Yang ketiga adalah benda gas. Contoh dari benda gas ada balon, awan, dan karbon dioksida. Sifat-sifat benda gas adalah yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Sedangkan yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan seperti pada gambar. Dan kita lanjutkan materi kelas 4 ya anak-anak. Tema 1 mengenai kerjasama. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang mereka lakukan termasuk kerjasama? Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apakah kalian tahu apa sih manfaat kerjasama? Oke, boleh dijelaskan ya. Yang pertama,
kerjasama itu dapat menumbuhkan semangat persatuan. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, lebih mudah mencapai tujuan. Keempat, tercipta rasa persaudaraan yang lebih erat. Kerjasama sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Lalu, di mana saja kerjasama ini bisa kita lakukan? Bisa di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, Bu Eni kasih contoh kerjasama di rumah. Contohnya, membersihkan halaman rumah. Itu contoh yang di rumah. Terus yang kedua, gambar kedua adalah contoh kerjasama di sekolah, yaitu misalnya piket kelas. Selanjutnya untuk kerjasama di masyarakat, contohnya ini, yaitu kerjasama membersihkan lingkungan. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama dengan orang lain? Bagus sekali. Lalu sikap apa yang perlu kita tunjukkan saat bekerja sama? Oke, pintar. Yang pertama, peduli terhadap orang lain. Yang kedua, menjaga sikap toleransi. Nah, meskipun kita memiliki banyak perbedaan, kita harus tetap bekerja sama untuk membina persatuan dan kesatuan. Jika setiap orang dapat bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan akan tetap terus terjaga. Kita nyanyikan lagu nasional dulu yuk. Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, bagus. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok dari kelas 3 dan kelas 4 ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, Bu Eni harap kelompok itu heterogen ya. Jadi bagi kelompok semuanya. Bagus. Kalau sudah terbagi kelompok, kalian kerjakan lembar kegiatan siswa yang sudah Ibu bagikan tadi. Kalau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Paham anak-anak? Oke anak-anak, sudah selesai tugasnya? Bagus sekali, kelas 3 dan kelas 4 sudah selesai ya. Sekarang kita diskusikan mulai dari kelas 3 mengenai wujud benda tadi ya. Coba nomor 1, ada berapa sih wujud benda dan sebutkan. Pinter sekali anak, ada 3 macam Bu, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Terus yang kedua, bagaimana dengan sifat-sifat benda padat? Benda padat itu bentuknya tetap ya, tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Pintar sekali. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah Bu. Oke, pintar. Seperti kayu, benda padat diubah menjadi kursi atau meja. Bagus sekali. Terus yang ketiga, bentuk benda padat berubah wujud menjadi cair atau gas seperti tadi contohnya. Bagus sekali anak-anak. Terus yang ketiga ya anak-anak, sifat-sifat benda cair. Bagaimana sifat-sifat benda cair? Coba dijawab Rio. Oke, betul sekali. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya air dimasukkan dalam gelas ya bentuknya seperti gelas. Bagus sekali. Memiliki volume tetap. Pintar. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bagus sekali. Terus bagaimana dengan sifat-sifat benda gas? Oke, bagus semua, pintar. Benda gas sifatnya mengisi seluruh ruangan yang ditempati, seperti kalian waktu meniup balon. Benda gas menekan ke segala arah. Bagus sekali. Dan benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Pintar sekali. Seperti tadi contohnya ya anak-anak, ketika kita menghirup udara segar. Bagus, pintar sekali anak-anak kelas 3. Kita lanjutkan kelas 4 sekarang. Kita belajar mengenai kerjasama tadi. Apa sih kerjasama itu anak-anak? Bagus sekali. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Pintar sekali. Terus yang nomor 2, sebutkan contoh kerjasama yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
pinter sekali semuanya ya. Terus kita lanjutkan yang ketiga, apa sih manfaat kerjasama itu? Bagus, menumbuhkan semangat persatuan katanya. Terus pekerjaan akan terasa lebih ringan, hebat, lebih mudah mencapai tujuan, tercipta rasa persaudaraan yang lebih erat. Pintar semua. Oke, kita sudah mempelajari semuanya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas di rumah evaluasi 2 halaman 56 ya, dikerjakan di rumah. Untuk kelas 4 jangan lupa evaluasi juga halaman 34 ya. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221 untuk kelas 3 dan kelas 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.